Halo, mawar Anda sudah tiba. Halo. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, tolong. Lepaskan aku. Maaf. Ah, bajingan, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau ketangkep, habis kamu di tangan aku. Ini bukan barangku. Apa ini ditinggalkan pria itu? Apa-apaan ini? Kompensasi untukku? Patek Philippe. Jam tangan mewah bernilai jutaan. Ruan Anan. Ruan Anan. Dari mana kamu dapat jam tangan ini? Kenapa dibuang? Nemuin. Kalau nggak suka, ya buang aja. Ternyata dia tidak tahu ini jam tangan mewah. Karena kamu tidak suka. Berikan saja padaku. Menurutku jam tangan ini, meskipun tidak berharga, tapi lumayan bagus. Sudahlah. Tuan, jangan khawatir. Saya sudah menemukan alamat nona itu. Saya akan segera membawanya kembali. Jangan salah orang. Orang yang memakai jam tangan saya. Ini baru orang yang kucari. Baik. Aku harus segera menyembunyikan jam tangan ini. Bagaimana kalau Ruan Anan ingin mengambilnya kembali? Aku akan bilang kalau jamnya hilang. Halo, Nona Ruan. Saya diperintahkan khusus oleh Tuan MU untuk menjemput Anda pulang. Selamat datang kembali, Nyonya. Apa Anda salah orang? Tidak mungkin salah. Tuan MU secara khusus berpesan kepada saya bahwa orang yang memakai jam tangannya adalah Nyonya. Tidak kusangka Ruan Anan mendapat keberuntungan seperti ini. Jelas sekali kepala pelayan ini tidak mengenal Ruan Anan. Kenapa aku tidak menggantikan Ruan Anan dan kembali menjadi Nyonya kaya? Ayo. Silakan. Kian-Kian? Aneh. Sejak kapan Kian-Kian bisa naik mobil mewah? Tuan, Nyonya sudah dijemput. Wah, mewah sekali. Ruan Anan si cantik itu benar-benar beruntung. Nona Ruan, Tuan MU bilang dia akan segera ke luar negeri. Dia akan menemui Anda setelah kembali. Ke luar negeri? Ya, Sungguh, Dewi Fortuna memihak padaku. Selama Tuan MU tidak kembali, identitasku tidak akan terbongkar. Aku akan menikmati kemewahan tanpa batas. Ruan Anan, kau akan membusuk selamanya di rumah kontrakan itu. Dorong. Sebentar lagi keluar. Selamat, ternyata kembar 3. Sayang, Aku benar-benar sial seumur hidup. Punya anak perempuan yang tidak tahu malu sepertimu. Bahkan ayah anak-anakmu siapa, kau tidak tahu.
Jangan khawatir, sayang. Mama pasti akan merawat kalian sampai besar. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Aku setiap hari harus di rumah mengasuh kembar 3 cucuku. Tidak dibayar, malah harus mengeluarkan uang. Anakku yang satu ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Halo, Mama. Mama capek ya kerja? Mama tidak capek. Asal melihat kalian, Mama sudah senang. Setiap pulang kerja juga tahu masakin aku. Setiap hari mau bikin aku mati kecapeannya. Mama bantu aku jaga anak-anak. Kamu sudah bekerja keras. Aku tidak bekerja keras. Hidupku yang sengsara. Lihat saja Kian-Kian. Punya pacar kaya. Setiap hari hidup enak dan mewah. Bahkan membangun villa besar untuk keluarganya. Kalian berdua sama-sama bermarga ruan. Kenapa kamu tidak bisa sukses seperti dia? Nanti kalau kami sudah besar, kami juga akan belikan rumah besar untuk Mami. Nanti kami akan cari uang untuk Mami. Biar Mami jadi orang kaya. Betul, nanti kalau kami sudah besar, kami harus cari uang yang banyak sekali. Untuk Mami dan Nenek. Anak-anak Mami pintar sekali. Terima kasih, sayang. Presdir Grup MU yang telah meninggalkan kota Longcheng selama 6 tahun akan segera kembali. Bagaimana perubahannya nanti yang akan dia bawa ke kota Longcheng? Nantikan terus. Presdir MU. Presdir MU sudah datang. Selama ini Anda kemana saja? Bisakah Anda menerima wawancara dari kami? Kenapa aku merasa orang ini mirip denganku ya? Aku juga merasa dia mirip denganku. Mami, lihat. Dia mirip sekali dengan kita. Cuma lihat punggungnya saja. Kalian sudah merasa mirip? Tentu saja. Jangan bicara sembarangan. Kalau saja kamu seperti dia, kamu tidak perlu hidup miskin di sini. Benar, kan? Meskipun benar-benar mirip, dia tidak mungkin orang yang membuatku melahirkan 3 anak. Perusahaan menolak karyawan wanita yang menolak masuk kerja karena tidak ada jaminan sosial. Pendahuluan, 4 September, Hangzhou, Zhejiang. Nona Liu mengatakan bahwa ketika dia mencari Tidak pekerjaan di disangka, platform, 6 dia tahun mengetahui berlalu. bahwa perusahaan tidak Hal menganggapnya seperti cocok. ini Tidak masih heran tahun saja lalu banjir besar terjadi. di Henan karena orang seperti itu Prestasi terlalu. Ruan Anan benar-benar mengakar di hati orang. Sampah? Tidak punya mata, ya? Maaf, Nyonya, maaf. Cepat pergi dari sini. Kalian semua, pergi. Maaf, Nyonya. Nyonya, Presdir MU kembali ke negara ini hari ini. Apa? Aku tahu, keluarlah. Baik. Gawat, gawat. Kalau MU Ling Chuan kembali dan mengetahui identitasku, aku akan dalam masalah besar. Tidak bisa. Aku harus segera berkemas dan kabur. Karena dulu aku bisa lolos, kali ini pasti bisa juga.
Aku tidak akan pernah menyerahkan kemewahan ini begitu saja kepada Ruan Anan. Gadis cantik itu. Halo? Ruan Anan, kamu kemana saja sih? Kalau kamu telat lagi hari ini, tidak usah datang lagi. Kak Liu, aku segera sampai. Mami pergi kemana? Tadi aku dengar ada orang di telepon, memarahi Mami. Bagaimana kalau kita lindungi Mami sekarang? Bagaimana? Pesta penyambutan yang aku siapkan ini, apa kamu puas? Tidak juga. Tuan ini terlihat asing. Kamu mau dengar apa? Aku akan menyanyikannya untukmu. Jangan. Vulgar. Siapa yang membiarkannya masuk? Apa kalian tidak tahu, ini adalah Presdir Grup MU. MU Ling Chuan? Presdir MU, orang terkaya di kota Longcheng. Apa dia Presdir MU yang legendaris itu, yang tidak tertarik pada wanita? Cepat panggil Ruan Anan kemari. Baik. Presdir MU, maafkan aku. Aku tidak tahu Anda datang. Masih berdiri di sini untuk apa? Cepat pergi. Jangan buru-buru pergi dong. Main sebentar lagi. Anggap saja menghargai teman. Bangunlah. Terima kasih Presdir MU, terima kasih Tuan Mudali. Kita punya penyanyi baru di sini. Suaranya pasti akan memuaskan kalian berdua. Kak Chuan, penyanyi itu. Bagaimana kalau dengarkan dia bernyanyi satu lagu dulu? Ini pertama kalinya aku, dan terakhir kalinya aku, datang ke tempat seperti ini bersamamu. Dengar tidak? Kalau dia tidak bernyanyi dengan baik, aku akan membuatmu menutup toko ini. Baik. Ruan Anan sudah datang. Kenapa baru datang? Hari ini kamu harus bernyanyi dengan baik. Kalau sampai membuat pelanggan tidak senang, jangan harap dapat gaji sepeser pun. Cepat sana, cepat, cepat. Hei, kamu. Aku mau dengar lagu Terbang Bebas. Ruan Anan, kamu masih mau gajimu tidak? Demi ketiga anakku. Bernyanyi ya, bernyanyi. Astaga. Oh. Siapa yang bernyanyi? Menghangatkan hati. Awan putih melayang, langit biru tetap sama, air mata mengalir. Di tengah hamparan luas itu, hidup sendirian, melihat surga di kejauhan. Haha, Hei, kamu kemari. Mendekatlah. Siapa namamu? Namaku Ruan Yang. Suara ini, Orang ini sangat familiar. Bro, kau juga menatap seorang gadis? Ternyata kau suka yang seperti ini. Hei itu, yang siapa? Kemari, temani Presdir MU minum. Aku. Maaf, Tuan, aku hanya bernyanyi, bukan menjual diri. Aku harus pulang sekarang.
Aku pergi dulu. Hei, Nona, kau tinggal di mana? Aku antar. Tidak perlu. Aku tinggal di padang rumput hijau. Berhenti. Bro, kau tidak tertarik padanya kan? Berbaliklah. Cepat, pergi sana. Ambil ini. Ini 100.000. Hapus riasanmu. Bukan begitu, bro. Kau serius? Kenapa masih bengong? Presidir MU sudah bicara. Cepat, hapus. 100.000. Cukup untuk biaya hidupku dan anak-anak setahun. Sudahlah, nekat saja. Ini yang kamu bilang, ya. Kata sandinya. Kamu. Ruan Anan, cepat minta maaf pada Presidir MU. Ruan Anan. Mungkinkah dia tunanganmu yang tidak kamu temui selama 6 tahun itu? Tidak mirip, ya. Bukankah pengurus rumah tanggamu bilang dia boros sekali dan sering memarahi pelayan? Kedengarannya seperti wanita jahat dan galak. Makanya kamu 6 tahun tidak pulang menemuinya? Mana mungkin dia? Tahu aku sudah tidak tertarik padamu. Jadi sengaja berdandan seperti ini? Hanya untuk menggodaku? Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang aku hanya tampil, tidak menjual diri. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan segan-segan. Dulu aku memang sedikit tertarik padamu. Tapi setelah itu kamu bertindak sembarangan, sungguh membuatku muak. Jadi, aku sarankan. Jangan banyak akal. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Hari ini aku sial sekali. Uang ini simpan saja untuk berobat. Kenapa aku merasa dia tidak mengenalmu? Apa kamu salah orang? Tidak mungkin salah. Kalian bertiga anak kecil. Mau apa di sini? Mami kami kerja di dalam. Kami mau masuk cari Mami. Pergi, pergi. Anak kecil tidak boleh masuk. Silakan jalan, tuan-tuan. Papi. Papi. Ambil 150 ini, dan pergi sana. Sudah bikin Presidir MU marah. Tidak usah datang lagi nanti. Hentikan. Yibing, 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 Erwan. Kalian tidak apa-apa? Kenapa kalian kemari? Santiao mana? Tidak tahu. Absrachra.
Sampai. Astaga. Kamu, kenapa ada anak kecil di mobilmu? Mana ku tahu. Adik kecil, bagaimana kamu bisa naik? Keluargamu mana? Dia menunjukmu, maksudnya apa? Jangan-jangan kalian ada hubungan? Jangan salah loh. Kalian berdua mirip, haha. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Turun. Hei, anak sekecil itu. Tega sekali kamu membiarkannya tidur di jalanan? Jam tangan di tangannya ada pelacak. Keluarganya akan menemukannya. Aku bisa menampungnya sementara. Aku tahu kamu, bukan orang yang tidak berperasaan. Blok C, Gedung 10. Ini dia. Cari siapa? Aku mencari. Ruan Anan, kenapa kamu di sini? Kian, kenapa kamu di sini? Bukan urusanmu. Nyonya. Nyonya? Kian. Ini rumahmu? Mewah sekali. Kenapa kamu jadi hebat begini sekarang? Tentu saja. Kamu pikir semua orang sepertimu? Tinggal di kontrakan bobrok itu. Bahkan tidak punya baju yang layak. Katakan saja, kamu pura-pura tidak tahu dan datang ke sini. Mau aku bantu apa? Aku datang ke sini. Stop! Ambil uang ini dan pergi sana. Berurusan dengan orang miskin sepertimu menyebalkan. Aku datang ke sini bukan untuk meminjam uang darimu. Apa? Nyonya, Tuan sudah pulang? Apa? Malam itu, apa Tuan MU pernah melihat Ruan Anan yang asli? Bagaimana kalau dia melihatnya? Identitasku bisa terbongkar, kan? Aku tidak boleh membiarkan Ruan Anan si cantik ini merebut semua milikku. Kian, ada apa denganmu? Diam. Kamu? Bilang saja pada Tuan MU, bilang saja aku sedang mandi. Jangan bergerak, diam. Kalau tidak, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Dengar tidak? Baik, Nona Ruan. Ini semua dipajang oleh Nyonya. Katanya, dia ingin mengunggah semua ini ke media sosialnya, agar semua orang iri padanya. Di mana dia? Tuan MU, Nyonya bilang dia mau mandi begitu mendengar Anda datang. Dia sudah di atas sekarang. Wanita ini bilang tidak berniat menggodaku? Tolong jangan cari aku. Tolong urus anak ini. Keluarganya mungkin akan datang mencarinya sebentar lagi. Baik. Apa dia tahu keberadaanku? Hari ini? Ini. Tuan si bilang mau mengadakan pesta penyambutan untukmu. Aku telepon sopir untuk atur jadwal. Nyonya ini. Nyonya sepertinya dengar. Benar saja. Santiago. Diam. Suara apa itu? Berikan dia sesuatu untuk dimakan. Baik. Ah, Tuan, saya antar Anda.
Santiao, kamu tidak apa-apa? Kamu pergi kemana? Apa kamu tahu Mama sangat khawatir padamu? Mama, aku melihat Papa. Apa? Dia anak Ruan Anan. Kalau begitu, dia anak Tuan MU. Untung Tuan MU tidak menyadarinya. Aku harus segera mengusir mereka. Jangan berlagak ibu dan anak yang harmonis di depanku. Ruan Anan, sebutkan hargamu. Asal kamu pergi dengan uang itu. Jangan ganggu aku lagi. Kian, aku kesini hanya untuk menjemput anak-anak. Aku tidak tertarik sedikit pun dengan hartamu. Ayo pergi. Ruan Anan, lebih baik kamu tidak pernah tertarik. Kalau kamu berani menggoyahkan posisiku sedikit saja, aku tidak akan melepaskanmu. Nyonya, Tuan sudah pergi. Tapi hari ini Anda sangat cantik. Kalau Tuan melihatnya, pasti tidak akan bisa menahan diri. Dia benar. Aku secantik ini, tidak ada pria yang tidak menyukaiku. Selama Ruan Anan tidak mengacau, meskipun Tuan MU tahu identitasku, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Ruan Anan, awas kamu ya. Selamat malam, Mama. Selamat malam, sayang. Ayah yang Santiao lihat seharusnya bukan dia, kan? Sama sekali tidak mungkin. Orang yang memaksa gadis dengan cara seperti itu, pasti pria jelek sekali. Untungnya, ketiga bayiku mewarisi kecantikanku. Ma, Cepat minum susunya. Lihat tuh mata panda kamu. Kirain kamu habis dipukulin orang. makasih ya, Ma. Jangan makasih dulu deh. Aku takut kamu sakit. Nanti malah aku yang harus kerja tambahan. Buat bayar obat kamu. Ma, makasih ya. Nanti pasti aku balas budi kamu. Pakai apa kamu mau balas budi? Kerja aja udah nggak punya. Kata aku sih, mending kamu nikah aja sama anaknya Pak Lurah. Meski dia agak gendutan, beratnya 140 kilo. Udah cerai 3 kali. Tapi kalau kamu nikah sama dia, 3 bocah itu nggak bakal kekurangan makan. Ngapain kamu lari? Aku lagi ngomong sama kamu. Kita nggak boleh biarin Mami nikah sama si gendut itu. Aku punya ide. Oke. Kak Erwan, ini apa? Selama Mami punya kerjaan, Nenek nggak akan maksa Mami nikah. Yeay. 20 Januari 2025. Aku diterima di grup MU. Aku beneran diterima di grup MU. Nggak nyangka aku bisa lolos. Ruan Anan, kemari sebentar. Baik, Cetak dokumen ini. oke. Hei, Ruan Anan. Kopinya sudah datang, ambil sana. Baik. Dengar-dengar Ruan Anan itu masuk lewat jalur orang dalam ya? Kamu kan akrab sama manajer HRD. Dia itu siapa sebenarnya? Katanya di CV-nya ada surat rekomendasi dari Presdir MU. Ada surat rekomendasi dari Presdir MU. Manajer HRD sudah membandingkannya, dan tulisan tangannya persis sama dengan Presdir MU. Makanya dia diterima. Ada hubungan dengan Presdir MU? Kalau begitu, nanti kita harus mendekatinya. Kamu. Manajer Wang. Kalian bertiga sedang membicarakan apa? Aku ikut dong. Manajer, kami sedang membicarakan karyawan baru itu. Cantik sekali. Memang luar biasa.
Dada ini, pantat ini. Sayang sekali kerjanya kurang bagus. Aku akan mengajarinya. Mungkin belum terbiasa kerja. Halo, Menjewang. Tidak perlu tegang kalau bertemu denganku. Aku kan orangnya ramah. Kalau ada yang tidak bisa, aku bisa mengajarimu. Lepaskan aku. Tangan kecil ini lembut sekali. Ya, apa bagian lain juga selembut ini? Asal kamu mau tidur denganku sekali saja. Bagaimana kalau aku jadikan kamu ketua tim? Lepasin aku, dasar mesum. Dasar wanita. Berani-beraninya kamu memukulku? Sepertinya kamu sekarang sudah bosan hidup, ya? Memang pantas kamu dipukul. Sampah sepertimu yang memanfaatkan jabatan untuk melecehkan karyawan wanita, meskipun dipukul 1000 kali, 10.000 kali pun, itu pantas kamu dapatkan. Bagus. Kamu, awas kamu ya. Presidir MU. Saya akan segera memecat karyawan wanita ini. Presidir MU. Saya akan segera memecat karyawan wanita ini. Tidak perlu. Cari tahu untukku, kapan dia mulai bekerja? Baik. Presidir MU. Sudah ditemukan. Ruan Anan baru 2 hari yang lalu bergabung dengan perusahaan. 2 hari yang lalu? Nyonya kembali ke kampung halaman 3 hari yang lalu. Mengenai apa yang dia lakukan di kampung halaman, saya tidak tahu. Wanita itu benar-benar tidak menyerah. Dengan dalih pulang kampung, dia bergabung dengan grup MU. Hanya untuk mendekatiku. Dia benar-benar tak tahu malu. Dia menyulitkanku, menyuruhku membersihkan toilet. Aku sudah mengurus 3 anak. Apa aku takut ini? Aku pel terus. Ah, kau gila ya? Kenapa kau di sini? Ini toilet pria. Demi menggodaku, kau bahkan tak punya malu lagi. Toilet pria? Ah. Melihat apa? Melihat apa? Aku pernah melihat orang tak tahu malu beraksi. Tapi yang tak tahu malu sepertimu, ini pertama kalinya aku lihat. Jangan terlalu percaya diri. Kalau aku tahu kau di dalam, meskipun mataku dicongkel, aku tidak akan masuk. Aku belum bilang kau melecehkanku. Ulangi sekali lagi. Kau menyuruhku bicara. Aku harus bicara? Aku tidak mau. Ruan Anan. Pekerjaan bersih-bersih itu mudah, ya? Kau mau apa? Ruan Anan. Aku tidak hanya bisa menyuruhmu membersihkan toilet. Selanjutnya aku juga bisa memecatmu. Tentu saja, masih ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Kamu cuma perlu tidur denganku sekali. Masalah ini akan beres. Kamu jangan harap. Mau aku laporkan kamu? Laporkan saja. Perusahaan tidak akan memecatku hanya karena kamu. Ini nama hotel dan nomor kamarnya. Jangan sampai aku kecewa ya. Kau kenapa? Memang kamu yang pantas kupukul. Ruan Anan. Besok akan kupecat kamu. Kalau begitu, tunggu saja. Tapi sebelum itu, aku akan menghancurkan reputasimu dulu. Biarkan aku masuk. Presidir sedang bekerja. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Biarkan aku masuk. Aku harus bertemu Presidir.
Presidir MU, ada yang ingin saya laporkan pada Anda. Tidak, saya bukan Presidir MU. Presidir MU ada di dalam. Dia ternyata Presidir MU. Biarkan dia masuk. Baik. Halo, Presidir MU. Presidir MU. Aku ingat panggilanmu padaku sebelumnya. Adalah orang gila. Presidir MU memang pantas jadi presidir perusahaan terbuka. Ingatanmu bagus juga ya. Cepat bicara. Bicara. Bicara apa? Tidak mau bicara ya? Atau mau melakukan sesuatu? Bukan. Presidir MU, Anda salah paham. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Selesai sudah. Dia tidak mungkin mengira aku masuk toilet pria, lalu mengira aku orang mesum, kan? Aku tidak bisa menjelaskan diriku lagi, kan? Kurasa apapun yang kukatakan sekarang, dia tidak akan percaya padaku. Ah, Presidir MU, aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Berhenti. Presidir MU, ada perintah apa lagi? Ini adalah caramu, berpura-pura tidak tertarik agar dikejar. Harus kuakui, kau berhasil setengah. Aku sudah mulai tertarik padamu. Aduh, jangan. Presidir MU, Anda jangan sampai tertarik padaku, ya? Maksudku, Anda tinggi, tampan, dan kaya. Aku tidak pantas untuk Anda. Oh, aku jamin padamu, aku tidak akan pernah. Kau membicarakan hal itu di luar? Tenang saja, aku jamin kehormatanmu. Kehormatanku? Bukankah sudah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri? Ah? Pura-pura lupa? Kau tidak ingat malam 6 tahun lalu itu? Bagaimana kau diranjang, menyiksaku? Atau kau ingin aku membantumu mengingatnya? Ternyata pria yang memaksaku 6 tahun lalu adalah dia. Tidak kusangka MU Ling Chuan adalah pria 6 tahun lalu itu. Si mesum yang memerkosa gadis itu. Gawat, bagaimana jika dia menemukan ketiga anakku dan merebut mereka? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkannya menemukan ketiga anakku. Halo, Bu? Apa ibu belum selesai cuti? Busnya akan segera berangkat. Besok pagi ulang tahun kakek. Kita tidak boleh terlambat. Baik, Bu. Aku segera datang. Presidir MU, sudah kutemukan. Ruan Anan mencarimu untuk melaporkan pelecehan Wang Jian padanya. Ada yang melecehkannya? Baik. Lepaskan aku, dasar mesum. Pecat Wang Jian sekarang juga. Presidir MU. Wang Jian sedang menangani proyek 500 juta dari perusahaan kita. Pecat dia sekarang. Baik. Presidir MU. Presidir MU. Ruan Anan hari ini izin pulang. Katanya mau merayakan ulang tahun kakeknya. Ulang tahun? Tidak dengar. Dia menyuruh kepala pelayan membeli barang untuk dikirim pulang. Wanita ini pasti ingin berpura-pura menyedihkan saat kembali nanti, memaksaku untuk melunak padanya. Sayangnya, rencananya salah besar. Asisten An, sekarang belikan beberapa hadiah mahal dan kirimkan ke rumah Nyonya. Ingat, harus yang terbaik dan termahal. Nyonya? Mungkinkah Ruan Anan adalah Nyonya Presidir MU? Pantas saja dia begitu baik pada Ruan Anan. Ya.
Keluarga adikmu yang miskin itu sudah datang. Silakan makan sepuasnya ya. Halo kakak ipar. Halo kakak ipar. Halo paman. Halo bibi. Cepat masuk. Kudengar kalian naik mobil semalaman. Pasti lelah sekali, ya? Nggak capek kok. Ini loh. Sengaja aku bawa dari kota buat kalian. Memangnya kamu bisa bawa apa sih? Nih, ini makanan khas kota. Bebek panggang 8 harta. Permen susu kelinci putih. Dan ini, lidah bebek pedas. Kupikir apa barang bagus. Ternyata cuma barang murahan dari pasar malam. Tante, meskipun barang-barang ini tidak mahal, tapi ini adalah ketulusan hati aku dan ibu. Apa tante tidak keterlaluan bicara begitu? Berani-beraninya kamu bicara begitu pada orang tua. Aku cuma bicara fakta. Barang murahanmu ini, masih berani dipamerkan? Ada waktu, belajar dari kian-kian sana. Kian-kian itu bawaannya emas dan perak asli. Kamu. Keluarga kian-kian memang lebih mampu dari kita. Tante benar. Ibu. Ayah kaya, jangan ganggu ibu dan nenek. Anak kecil dari mana ini? Mau dipukul ya? Anak kecil dari mana ini? Mau dipukul ya? Cukup. Berisik sekali. Kamu mengusir semua tamu. Untuk sekarang, aku maafkan kalian. Santio, jangan khawatir. Mami ada di sini, kok. Ham ya. Nona Ruan sudah tiba. Kian-kian, kalian sudah datang. Bibi besar, aku dan ibuku sudah datang 3 hari yang lalu. Tidak capek, kok? Oh, begitu. Aduh, aku capek sekali. Kian-kian menemaniku belanja 3 hari. Dia membelikanku gelang dan juga kalung mutiara ini. Aduh, ini berat sekali sampai aku tidak bisa jalan. Hahaha. Ini, semua ini, dibeli kian-kian untukmu? Tentu saja. Sungguh beruntung sekali. Punya anak seperti kian-kian yang berbakti dan pengertian. Bibi besar, kamu juga dapat bagian. Aku juga dapat. Ini aku pilihkan khusus untukmu. Wah, gelang emas. Paman besar dan bibi besar, tidak sia-sia menyayangimu. Kian-kian sungguh perhatian. Hahaha. Tidak seperti beberapa orang yang hanya memberi barang rongsokan pada kami. Bibi, sudah kubilang, barang-barang itu hanyalah sedikit tanda perhatian dari aku dan ibuku. Kalau kamu tidak suka, saat kami pergi nanti, ambil saja. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kian-kian memberikan gelang emas dibandingkan dengan barang yang kalian bawa. Itu hanya barang kaki 5. Ada juga yang memberi hadiah barang kaki 5, ya? Bibi, cepat keluarkan, biar aku lihat. Mataku ini sudah terlalu sering melihat barang mewah, ingin mencoba sesuatu yang baru. Kian-kian, barang kaki 5-nya ada di sana. Ruan Anan, hari ini aku akan menunjukkan padamu perbedaan di antara kita. Agar kamu selalu sadar, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Meskipun kamu sudah mengungkapkan identitasmu pada Tuan MU, kamu tidak akan pernah bisa menggantikanku. Oh, bebek 8 harta, permen susu kelinci putih besar, dan setumpuk camilan. Ruan Anan, apa semua ini harganya sampai 200 yuan? Kian-kian, kamu bercanda. Barang-barang ini, aku cuma habis 580 yuan. Kalian sekeluarga berlima, datang ke sini cuma buat numpang makan gratis. Ruan Kian-kian, apa maksudmu? Aku cuma mau kasih tahu kalian. Gelang ini harganya 580.000 yuan. 1000 kali lipat dari punya kalian. Ini baru namanya sikap yang benar saat datang ke pesta. Kalian bawa setumpuk sampah, lalu berharap tuan rumah menyambut kalian dengan hangat? Sungguh konyol. Ini cuma sedikit ketulusan dari kami. Ketulusan itu tak ternilai harganya. Mana bisa diukur dengan uang? Cinta tanpa materi itu seperti pasir yang berhamburan. Hubungan keluarga tanpa materi juga begitu.
Ruan Anan, kurangi baca buku-buku tak berguna itu. Lebih baik cari uang. Oh, tapi kalau kamu mau berlutut dan memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu sedikit bantuan. Wanita jahat. Jangan ganggu mamiku. Mereka bertiga. Mereka bertiga. Mereka bertiga. Jangan-jangan anak-anak Ruan Anan dan Tuan MU? Aku pernah melihatmu di rumah besar papi. Apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak, akan kuhancurkan mulutmu. Ruan Kian, kalau kau berani menyentuh Santiao, aku akan melawanmu sampai mati. Kian. Apa yang dikatakan anak kecil jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius, ya. Kian, jangan samakan dirimu dengan anak kecil. Anak kecil mana tahu apa-apa. Betul, Kian, tenangkan dirimu. Putriku sayang, jangan samakan dirimu dengan mereka. Marah pada orang miskin akan mengurangi keberuntunganmu. Ibu benar. Bagaimana kalau anak-anak ini membocorkan tentang Tuan MU? Itu bisa jadi masalah besar. Tapi mereka tetap di kota Longcheng, cepat atau lambat akan jadi bahaya bagiku. Ruan Anan, begini saja. Aku akan memberimu uang, cukup untuk kalian meninggalkan kota Longcheng dan hidup di luar negeri. Kudengar, gaji di luar negeri beberapa kali lipat lebih tinggi dari di sini. Cukup untuk menghidupi mereka bertiga. Ruan Kian, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, aku sekarang bekerja di grup MU. Gajiku cukup untuk menghidupi seluruh keluarga kami. Uang ini, simpan saja untuk beli penyegar napas. Ruan Anan, dasar tidak tahu diri. Kau pantas seumur hidupmu menghasilkan uang. Tidak sebanyak uang jajan Kian. Gelang emas di tanganmu itu palsu. Apa? Gelang yang Kian berikan padaku ini, mana mungkin palsu? Yibing, jangan bicara sembarangan. Kulihat ada orangnya, karena tidak mampu membeli sendiri, jadi bilang barang orang lain palsu. Kian, Yibing hanya bicara tanpa sengaja. Kalau kau keberatan, aku akan minta maaf padamu atas namanya. Maafkan aku. Gelangnya memang palsu. Yibing, jangan bicara omong kosong. Ruan Anan, apa maksudmu? Oh, aku tahu. Kau iri pada Kian. Sengaja menyuruh anak kecil untuk mempermalukanku, kan? Kau bilang siapa anak kecil? HPH, aku bilang mereka bertiga. Ruan Anan, kau berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Ya, kalau kau berani, jangan biarkan mereka bertiga keluar untuk membelamu. Zhao Qin, kamu. Aku tidak akan membiarkanmu menindas putriku dan ketiga cucuku. Aduh, kamu ini siapa lagi? Memangnya kamu boleh bicara di sini? Aku beritahu ya, selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena aku dan kakekmu itu sudah lama mati. Aku tidak menuntut biaya perawatan darimu saja sudah bagus. Bibi ipar, selama ini, aku dan ibuku setiap bulan mengirim 7.000 yuan ke rumah. Bagaimana bisa kamu bilang kami tidak membayar biaya perawatan? Justru keluarga Kian, selama ini, tidak pernah mengeluarkan sepeser pun. Ruan Anan, apa maksudmu? Kakekmu sakit dan dirawat di rumah sakit. Bukankah semua uangnya dari kami? Apa itu uang kalian? Itu uang kompensasi yang ayahku dapat saat kecelakaan di lokasi konstruksi dulu. Dulu kalian mencurinya dan menggunakannya. Kalau bukan karena aku melapor polisi, mana mungkin kalian mau mengeluarkan uang untuk mengobati kakek? Sudahlah, masalah lama yang sudah bertahun-tahun. Kenapa harus dibahas di pesta ulang tahun ini? Sengaja bikin malu orang, ya? Betul sekali. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Mami jangan nangis. Ruan Anan, masalah ini sudah berlalu. Begini saja, aku akan membiayai kalian ke luar negeri. Anggap saja ini kompensasi. Kian, mereka semua tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak akan menghargai kebaikanmu. Nenek tua jahat. Pantas saja gelang di tanganmu itu palsu. Yibing sudah membaca banyak buku tentang penilaian harta karun. Gelang di tanganmu itu asli atau palsu? Belum tentu, kan? Anak kecil mana bisa baca buku apa? Kakak ipar, gelang yang dibelikan putriku untukmu itu, harganya 580.000. Loh. Aku yakin, selama itu pemberian Kian, pasti tidak mungkin palsu. Mami, itu benar-benar emas palsu. Emas asli permukaannya berkilau. Yang di tangan nenek tua jahat ini, agak kemerahan dan tidak ada kilau sama sekali.
Kalau begitu Yibing, beritahu Mami, bagaimana cara memverifikasi keaslian emas? Gampang banget, Mami. Mami, cepat lepaskan aku. Pergilah. Ruan Anan, apa maksudmu? Putriku sekaya ini. Apa mungkin dia pakai gelang palsu biar kelihatan dermawan? Kalau kaya, mana mungkin beli gelang palsu? Kalau berani, coba buktikan keasliannya. Jangan-jangan kamu takut? Aku takut apa? Aku cuma takut gelangnya rusak. Adik ipar, emas asli tidak akan rusak kalau terbentur. Coba saja buktikan. Hei, kamu. Ada apa dengan mereka? Katanya anak itu mau membuktikan keaslian gelang emasnya. Anak kecil mana tahu mana yang asli mana yang palsu. Untuk membedakan emas, harus panggil ahlinya. Bu, biarkan mereka membuktikannya. Kita tidak salah, jadi tidak perlu takut. Aku ingin lihat anak kecil ini, bagaimana dia bisa membuktikannya. Adik kedua, berikan mainanmu padaku. Mami, lihat. Sudah kubilang itu palsu, kan? Ternyata benar-benar palsu. Ah, ini. Gelang emas besarku. Ruan Kian, apa maksudmu ini? Kenapa ribut-ribut? Aku kan cuma salah ambil. Apa perlu seheboh ini? Betul sekali. Putriku sekaya ini. Apa dia kekurangan satu gelang? Aduh, kalau itu asli, Kian akan memberikan gelang emas aslimu kepada bibi besarmu. Betul. Berikan gelang aslimu kepada bibi besar. Cantik. Ini untukmu. Yibing, tolong bantu nenek bibi bilang, apakah ini asli? Aku bisa bantu periksa. Kamu harus minta maaf pada mamiku dan nenek. Adik kedua, Anan, tadi aku salah. Jangan dimasukkan ke hati ya. Sudahlah. Bibi besar memang pilih-pilih teman berdasarkan kekayaan, bukan baru sehari 2 hari. Kali ini kamu bisa bantu periksa, kan? Kali ini asli. Ahahaha. Kakak hebat. Yibing hebat. Ruan Anan, awas kamu ya. Ayah, ini Anan dan ketiga bayinya. Halo, kakek. Ayo, cepat panggil kakek buyut. Halo, kakek buyut. Ayo, makan permen. Permen-permen ini sudah gepeng. Ayah, apa kamu sengaja ingin orang lain melihat? Apa kami berdua terlalu menuntutmu? Kakak ipar, ayah tidak bermaksud begitu. Jangan pukul aku. Kakek, ada apa denganmu? Maksud ayah adalah, jangan sampai karena masalah kecil, merusak keharmonisan keluarga. Benar, ayah? Benar. Kakek, kamu benar-benar baik-baik saja? Ruan Anan, apa maksudmu? Apa kami berdua bisa memaksanya? Menurutku, dia hanya ingin mengulur waktu. Menunggu semua tamu pergi, baru mengeluarkan hadiahnya.
yang tidak pantas itu. Pantas saja. Tiba-tiba jadi baik begini. Ternyata dia mengulur waktu, ya. Kenapa? Uang yang kamu dapat di bar, sekarang bisa beli hadiah mewah? Sekarang Anan bekerja di grup MU. Gajinya 20 juta sebulan. Putriku juga. Putriku juga presidir MU. Tunangan teman presidir MU. Untung tidak keceplosan. Kalau Tuan MU mengingat wajah Ruan Anan, akan jadi masalah saat kembali ke kantor. Ruan Kian ternyata. Tunangan teman MU Ling Chuan? Gawat. Kalau begitu, soal ketiga anak ini tidak bisa disembunyikan lagi, kan? Uang yang kamu hasilkan itu, bahkan casing HP anakku saja tidak bisa beli. Sudah, Bu. Nanti Ruan Anan jadi minder. Menurutku ya. Kamu dengan 3 anak susah cari jodoh. Anak kepala desa kita itu, walaupun agak gemuk, tapi orangnya baik. Kamu nikah saja dengannya. Dia orang baik? Kalau begitu, nikahkan saja anakmu dengannya. Dia gemuk, jelek, dan sudah 3 kali cerai. Bagaimana bisa dia pantas untuk anakku? Dia tidak pantas untuk anakmu, tapi pantas untukku? Aduh, kamu ini mikir apa sih? Kamu masih mau seperti anakku? Cari orang kaya? Coba ngaca dulu. Pantas tidak? Ayah kami kaya, tinggal di rumah besar. Santiao memang asal bicara, tapi tidak salah juga. MU Ling Chuan memang kaya. Jangan-jangan Tuan MU sudah tahu kalau aku bukan Ruan Anan? Tidak mungkin. Pelayan pasti akan memberitahuku kalau ada kabar. Selamat ya, Ruan Anan. Entah siapa ayah dari anak-anak ini. Apa tidak bisa diajak bertemu kami? Dia terlalu sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk datang. Betul. Menantuku ini lebih kaya dari pacar Kian. Dia terlalu sibuk, tidak bisa datang. Ternyata mereka belum tahu kalau Tuan MU adalah ayah dari ketiga anak itu. Kalau dia tidak bisa datang, setidaknya hadiahnya sudah datang, kan? Pacarmu sekaya itu, hadiahnya pasti sangat mahal, ya? Anan, kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat keluarkan. Biarkan kakekmu melihatnya. Menurutku, dia mungkin. Takut kalau hadiahnya dikeluarkan, hadiah kita akan terlihat tidak seberapa. Begini saja, aku duluan. Ini ginseng berusia 100 tahun. Harganya 1 juta. Ini adalah mutiara laut selatan senilai 2 juta. Oh ya, ada ini juga. Kursi roda emas senilai 5 juta sedang dalam proses pemesanan. Hadiah dari pacar Ruan Anan. Pasti lebih mahal dari ini, kan? Benar, kan, Ruan Anan? Sebenarnya aku. Jangan-jangan kamu mau bilang kalau pacarmu itu cuma karangan? Mama kami bukan karangan. Kalau bukan karangan, cepat keluarkan. Betul, Ruan Anan. Cepat keluarkan. Biar kami semua lihat. Mati ya mati saja. Aku sebenarnya tidak punya pacar. Tadi itu kami cuma bohongi kalian. Apa? Kamu bilang kamu tidak punya pacar? Ruan Anan, meskipun kamu iri padaku, kamu tidak boleh mempermainkan semua orang, kan? Aku. Itu semua karena kalian. Siapa suruh kalian terus-terusan menjodohkanku dengan bujangan tua? Ruan Anan, kamu benar-benar keterlaluan. Paman, kamu marah karena aku berbohong? Aku masih kesal pada diriku sendiri, karena tidak dapat untung apa-apa. Mama jangan nangis. Beraninya kamu memukul putriku. Beraninya kamu mendorong suamiku. Ma. Nenek. Kalian sekeluarga ini datang untuk membuat keributan. Paman besar, Paman harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, orang luar akan mengira kita tidak punya aturan keluarga. Paman besar dan bibi besar, mudah ditindas ya? Tangkap mereka.
Tangkap mereka semua. Paman besar, apa yang paman lakukan? Kalian sangat tidak berbakti. Mengganggu pesta. Aku akan mematahkan kaki kalian sekarang juga. Ruan Anan, Tuan MU tidak akan mau wanita cacat. Hentikan. Salam, Nyonya. Nyonya, Apa ini aktor yang kamu sewa? Hah? Kamu yakin dia nyonya kalian? kamu siapa? Beraninya kamu meragukan nyonya kami. Putriku adalah orang terkaya di kota Longcheng. Tunangan teman Presdir MU. Saya asisten Presdir MU. Tunangan teman Presdir MU? Mana mungkin saya tidak kenal? Dia asisten Presdir MU? Kalau begitu, Tuan MU kenal Ruan Anan? Asisten An, kenapa Anda di sini? Tuan MU meminta saya untuk mengantarkan hadiah ulang tahun untuk Anda. Tuan MU mengirimkan untuk kakek Li, lukisan asli Tang Bohu, 2 ginseng 1000 tahun, 100 pil naga harimau, dan 10 villa di kota Longcheng. Nyonya, semua daftar hadiah ada di sini. Ruan Anan, kamu luar biasa. Begitu banyak hadiah, semuanya untuk kakekmu. Kalau begitu, aku akan menerimanya atas nama kakekmu. Bagaimana kalau aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran? Paman, aku ingat kamu baru saja bilang akan mematahkan kakiku, kan? Ayo, pukul di sini. Tadi Paman hanya bingung sesaat. Tidak mungkin mengatakan kita tidak berbakti, kan? Ini semua karena hasutanmu. Membuatku disalahpahami oleh Ruan Anan. Paman, lihat baik-baik. Aku Ruan Kian. Sekaya apapun suamimu, tidak ada yang bisa menandingi Presdir MU. Ruan Anan itu istri Presdir MU. Kaki paman ini, kamu mau pukul atau tidak? Pukul. Ini dia. Suamiku, dasar jalan kecil. Tapi dia istri Presdir MU. Apa yang kamu tahu? Tunggu sebentar. Orang yang mengganggu mamiku, biar aku saja yang memberinya pelajaran. Mami, lihat aku. Paman, masih ada satu lagi. Tunggu. Buang mereka berdua. Keluar dari sini. Lepaskan aku. Ruan Anan. Sekarang kamu pasti puas, kan? Kenapa aku ingat? Sepertinya masih ada satu lagi. Satu lagi. Anan, di sini tidak ada orang yang bisa dipukul. Loh, sudah tidak ada lagi. Tidak benar. Aku ingat waktu aku baru datang, ada yang meremehkan aku dan mamiku, bahkan mendorong mamiku sampai jatuh. Ruan Anan, kamu mau memukulku? Kamu durhaka. Aku beritahu kamu, suamiku tidak akan pernah memukulku. Demi hadiah, kamu sabar saja, ya. Tunggu. Mami, lihat aku hebat, kan? Aku sudah mengalahkan semua orang jahat itu. Dasar kau, Li Tiande.
Kau berani memukulku hanya karena perkataan jalang ini. Dasar kau keparat. Aku tidak mau hidup lagi. Seseorang, seret dia keluar. Ruan Anan, Paman tidak seharusnya memukulmu tadi. Paman minta maaf padamu. Kakek sedang tidak enak badan. Jangan memprovokasinya lagi. Baiklah, ini untukmu. Jangan. Jangan berikan. Ayah. Kakek. Pasien mengalami kegagalan organ di beberapa bagian karena tidak makan dalam waktu lama. Perlu dirawat inap. Dokter, apa Anda tidak salah? Bagaimana mungkin ayahku tidak makan? Ini laporan pemeriksaannya. Setelah keluarga menandatangani, serahkan ke loket pelayanan. Coba kulihat. Karena tidak makan dalam waktu lama. Paman, ada apa ini? Mana ku tahu. Setiap hari aku memberinya makan enak dan minum enak. Tapi di sini tertulis, kakek punya banyak luka di tubuhnya. Ada apa sebenarnya ini? Ayah, anakmu ini durhaka. Aku membuatmu menderita. Bu, justru paman besar yang durhaka. Kau menyiksa orang tua. Aku akan melaporkanmu. Kalian tidak merawat orang tua. Apa urusannya denganku? Ayah, mulai sekarang, serahkan saja pada kalian. Mau hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganku. Dasar binatang kau. Bu, jangan sedih lagi. Nanti kita rawat saja kakek baik-baik. Ya. Mami. Gawat, gawat. Sekarang ketahuan deh. Mami. Sini, sini. Pantas saja. Mereka bertiga mirip sekali dengan Tuan MU. Mirip sekali. Asisten An. Tuan MU itu, dia tidak suka kehidupan pribadinya terekspos. Jadi sebaiknya kau, jangan pernah di depannya tentang ketiga anak itu. Terima kasih atas pengingatnya, Nyonya. Saya pasti tidak akan menyebutkannya di depan Tuan MU. Oh, ya. Barang-barang yang ada di daftar hadiah itu, kembalikan saja padanya. Jika dia bertanya, katakan saja terima kasih atas niat baiknya. Tapi saya tidak membutuhkannya. Baik. Asisten An. Asisten An. Tuan, semuanya sudah beres. Nyonya sedang di rumah sakit, menjaga kakeknya. Apa ini? Nyonya bilang, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi dia tidak membutuhkannya. Dia menyuruh saya membawa kembali hadiah-hadiah ini. Mengambil barang-barang saya untuk pamer. Lalu mengembalikannya saat tidak dibutuhkan lagi. Saya belum pernah melihat wanita yang begitu tidak masuk akal. Tuan. Lalu bagaimana dengan hadiah-hadiah ini? Bawa pulang. Serahkan pada kepala pelayan di kediaman MU. Baik. Tuan MU tidak ingin kehidupan pribadinya terungkap. Saya tidak boleh sampai membocorkan tentang ketiga anaknya di depannya. Biaya rawat inap ini, ingat, segera lunasi. Baik. 300.000. Ini. Bukankah ini akan mengambil nyawa kita? Meskipun kita mengeluarkan semua tabungan kita masih kurang 100.000. Bagaimana ini? Bu, jangan panik dulu. Kita pasti bisa mengumpulkan 300.000 itu. Memangnya kamu punya cara apa? Sepertinya. Aku harus mencoba cara itu. Tuan dan Nyonya sudah kembali. Tapi kaki Nyonya terluka. Dia butuh kursi roda. Wanita ini benar-benar merepotkan. Suruh dokter keluarga yang khusus merawatku untuk memeriksanya. Gunakan semua obat yang terbaik. Baik. Suara apa itu di sana? Nyonya sedang menyuruh orang memindahkan hadiah yang Anda kirim pulang. Dia mau memindahkannya kemana? Itu. Nyonya berencana menjual semua barang ini.
dan menyimpan uangnya di kartu baru yang dia buat. Apa katamu? Presidir MU, saya tidak bisa menghentikannya. Kamu boleh pergi. Baik. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Aku jalan kaki. Masa aku teleportasi? Kamu? Kalau begitu, mungkinkah wanita di villa itu bukan dia? Presidir MU, Presidir MU. Ada masalah mendadak di rumahku. Bisakah Anda menaikkan gajiku sedikit? Aku janji, aku akan bekerja 2 kali lipat. Naik gaji? Bukankah kamu baru saja menukar hadiah dariku dengan uang? Hadiah apa? Hadiah yang aku minta asisten An kirim ke rumahmu. Aku tidak menerimanya. Itu hanya caramu menggodaku. Kamu tidak menerimanya saat itu, tapi itu tidak berarti, setelahnya kamu tidak akan mencari kesempatan untuk menjual hadiah-hadiah itu dan menukarnya dengan uang. Presidir MU. Aku hanya ingin mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan keluargaku. Jika merendahkanku bisa membuatmu senang, silakan saja menghinaku. Mungkinkah wanita di villa itu apa benar bukan dia? Hari ini aku sial banget. Uang ini simpan saja buat berobat. Hei, kawan. Kok aku merasa dia tidak mengenalmu ya? Pura-pura tidak tahu ya? Apa kamu tidak ingat 6 tahun lalu, malam itu? Bagaimana kamu diranjang, menyiksaku? Atau kamu mau aku bantu mengingatnya? Apa aku benar-benar salah orang? Kenapa kamu menatapku begitu? Kalau kamu tidak mau gajimu naik, ya sudah, aku tidak akan menjual tubuhku sendiri. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Berhenti. Presidir MU. Kamu terlalu dekat denganku. Sebelum di bar itu, apa kamu benar-benar belum pernah melihatku? Tidak. Sungguh? Kalau berbohong, akibatnya akan sangat buruk. Aku tidak boleh membiarkannya menemukan ketiga anakku. Presidir MU. Aku bersumpah, sebelum itu, aku benar-benar belum pernah melihatmu. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin kau bersumpah dengan nyawamu. Tidak berani. Berarti kau tadi berbohong padaku. Aku bersumpah. Jika ada satu kata pun yang bohong, biar aku mati mengenaskan. Cukup. Pergi dari sini. Baik, Presidir MU. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Presidir MU. Bagaimana dengan kenaikan gaji? Pergi sana. Kau boleh pergi. Baik. Tuan MU. Setelah 6 tahun, kau bertemu denganku lagi. Apa kau tidak mengenaliku? Mereka berdua ternyata memang mirip sekali. MU Presidir MU. Kau adalah wanita yang tidur denganku 6 tahun lalu. Benar. Itu aku. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa orang malam itu adalah kau? Ini jam tangan yang kau tinggalkan untukku.
Aku selalu memakainya. Itu hanya sebuah jam tangan. Apa berarti siapapun yang memakainya, itu miliknya? Tuan, Anda pernah melihat wajah saya, kan? Banyak orang yang wajahnya mirip. Bahkan ada yang nama lengkapnya sama. Tuan, jangan-jangan Anda menyukai wanita itu hari ini? Sebelum Anda menemukan bukti, Anda tidak berhak meragukan saya. Pelayan bilang Anda yang mengambil ponsel kepala pelayan hari itu. Begitu kepala pelayan kembali, semuanya akan terungkap. Kepala pelayan adalah orangnya Mu Ling Chuan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Halo? Bantu aku bunuh seseorang. Bu, pasien baru. Katanya kecelakaan tengah malam. Cacat permanen. Dokter sudah mencari di seluruh tubuhnya, tapi tidak menemukan kontak keluarganya. Apa katamu? Tuan, orang yang kami kirim mencari kepala pelayan bilang kepala pelayan menghilang. Saya hanya menemukan sopir yang bersamanya. Di mana sopir itu sekarang? Sopir bilang, sebelum pengurus rumah kembali, dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dia juga tidak tahu di mana. Cek CCTV di pinggir jalan untukku. Pastikan temukan keberadaan pengurus rumah itu. Baik. Halo? Bagaimana urusannya? Orang yang kau suruh aku bunuh, sudah dibawa ke rumah sakit. Sepertinya dia selamat. Dasar tidak berguna. Kenapa wanita ini ada di sini juga? Aku harus segera menyelesaikannya. Jangan sampai ada yang tahu. Siapa kau? Sedang apa kau? Apa yang kau lakukan? Ruan Kian, kakek ada di ranjang ini. Apa yang dia lakukan di sana? Tolong, ada pembunuhan. Ruan Anan melihatku membunuh. Dia tidak boleh hidup. Hanya jika dia mati, aku baru aman. Tuan, pengurus rumah ada di rumah sakit ini. Ayo. Ruan Anan, mati saja kau. Ruan Anan. Sudah menemukan pelakunya? Tuan, kamera rumah sakit rusak. Pelakunya kabur. Apa? Saya sudah mengerahkan orang untuk mencari jejak ban. Pasti akan ada petunjuk. Entah itu memeriksa CCTV atau plat nomor. Dengan cara apapun, kalian harus membawa pelakunya ke hadapanku. Baik. Ruan Anan, bagaimana keadaanmu? Mu Ling Chuan? Aku di mana? Kenapa kamu di sini? Ini rumah sakit. Tadi kamu ditabrak mobil. Aku ditabrak mobil? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Pasien mengalami amnesia fragmentasi akibat gegar otak. Apa?
Berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Sulit dikatakan. Mungkin akan pulih dalam 1 atau 2 tahun, atau mungkin tidak akan pulih seumur hidup. Anan. Siapa yang menyakitimu? Aku tidak ingat. Coba ingat baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Apa kamu tidak tahu, Kak, kalau kau begini lagi, aku akan berteriak. Coba kau ingat-ingat lagi. Kau pasti ingat kan? Cepat katakan. Keluar. Pasien sekarang sedang. Tidak boleh terlalu emosi. Tuan, tolong keluar. Tabrakan mobil saja tidak mati. Ruan Anan, kalau begitu, kau coba cara mati yang lain. Apa Mami belum selesai diinfus? Gawat, Mami menghilang. Ketemu. Mami diculik orang jahat. Kita harus menyelamatkan Mami. Tapi dengan kekuatan kita tidak akan bisa menyelamatkan Mami. Tapi, Mami tidak mengizinkan kita mencari Papi. Sekarang hanya Papi yang bisa menyelamatkan Mami. Aku kakak tertua, dengarkan aku. Kita sekarang juga pergi mencari Papi. Ruan Qiangqian, kenapa kau di sini? Jangan buang-buang tenagamu, Ruan Anan. Kali ini, MU Ling Chuan tidak akan datang menyelamatkanmu lagi. Ruan Qiangqian, apa yang kau katakan? Cepat lepaskan aku. Menculik dan membunuh itu melanggar hukum. Cepat lepaskan aku. Salahkan saja kau, wanita penggoda. Terlalu pandai merayu pria. Tenang saja. Aku tidak sebodoh itu. Aku hanya ingin MU Ling Chuan melihat dengan mata kepalanya sendiri kau tidur dengan pria lain. Kalian mau apa? Hati-hati. Jangan sampai mati. Identitas wanita ini tidak sederhana. Kau beruntung. Hahaha. Setelah hari ini, Ruan Anan, reputasimu akan hancur. Aku sudah cari tahu. Ayah ada di dalam sini. Tapi bagaimana kita masuk? Mama butuh kartu karyawan untuk masuk kerja. Tapi kita tidak punya. Aku sudah siapkan dari tadi. Aku sudah meretas jaringan di sini. Jadi kita bisa masuk dengan pemindai wajah. Hebat. Tuan. Ini adalah laporan pemeriksaan ulang Ruan Anan. Semuanya normal. Ya. Lalu kenapa dia berpura-pura amnesia? Apa dia sengaja menghindariku? Ada kemungkinan lain yaitu Ruan Anan mungkin melihatnya. Wajah si pembunuh. Ini adalah rekaman CCTV yang diambil oleh orang yang lewat pada hari kecelakaan mobil itu. Dengan jelas, merekam wajah si pembunuh. Dan sebelumnya, Tuan menyuruhku untuk menyelidiki klinik kecantikan yang pernah dikunjungi Nyonya. Dokter bilang, Nyonya sama sekali tidak melakukan operasi plastik wajah. Hanya melakukan pembersihan wajah yang sederhana. Wanita 6 tahun lalu itu, benar-benar bukan dia. Katakan padaku, apakah wanita 6 tahun lalu itu, Ruan Anan? Betul sekali. Siapa mereka? Ayah, kami akhirnya menemukanmu. Mereka adalah anak-anak Ruan Anan. Tidak kusangka, selama 6 tahun ini, dia punya anak dengan orang lain. Padahal aku masih sangat merindukannya. Ayah, ibu dalam bahaya. Ayo cepat selamatkan dia. Aku bukan ayah kalian. Tapi kau bilang Ruan Anan dalam bahaya? Dia di mana? Ibu ada di tangan penjahat besar. Ayah, ayo cepat selamatkan ibu. Penjahat besar? Penjahat besar yang mana?
Itu anak kepala desa. Nenek selalu ingin. Mama kencan buta dengannya. Papa, cepat, kita harus selamatkan Mama. Kencan buta? Ruan Anan, dia berani kencan buta? Ruan Anan, apa kau sebenci itu padaku? Sepertinya ketiga anak ini tidak mau punya ayah tiri. Makanya mereka datang padaku, bos mereka. Ruan Anan hanyalah karyawan di perusahaan kita. Aku tidak akan ikut campur urusan pribadinya. Kalian kembali dan bilang padanya, semua urusannya tidak ada hubungannya denganku. Papa, Mama benar-benar dalam bahaya. Asisten An, suruh orang antar mereka keluar. Mulai sekarang, semua hal tentang Ruan Anan tidak perlu dilaporkan padaku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Asisten An, mulai sekarang, semua hal tentang Ruan Anan tidak perlu dilaporkan padaku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik. Hei! Lepaskan kami. Turunkan aku. Turunkan aku. Turunkan aku. Jangan mendekat. Untuk wanita yang tidak patuh, aku hanya butuh segelas air. Jangan. Sudah punya anak masih malu-malu begitu. Aku suka yang seperti kamu. Ayo sini. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Dulu kamu bertele-tele, tidak mau menikah denganku. Hari ini aku akan menidurimu, setelah itu baru lihat kamu mau atau tidak. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Bentuk tubuhmu bagus sekali. Biarkan aku bermain-main denganmu. Hahaha. Presdir MU, kenapa Anda datang? Presdir MU, saya tidak tahu kesalahan apa yang saya perbuat. Mohon Presdir MU jelaskan. Dia wanitaku. Ah, Akhirnya kamu datang. Jangan takut. Berikan dia padaku. Bereskan dia. Baik. Presdir MU. Semua ini atas perintah Ruan Kian. Dia yang menyuruhku memberi obat pada Ruan Anan. Tolong, ampuni nyawaku. Kalian semua, tidak akan ada yang kubiarkan lolos. Berani mengganggu istri kami. Kurasa kau sudah bosan hidup. Ruan Anan, ada apa denganmu? MU Ling Chuan. Aku merasa tidak enak. Aku memintamu membantuku. Pakai bajumu. Bisakah kau membantuku sekali saja? Apa kau melihat dengan jelas siapa aku? MU Ling Chuan. Pria tampan. Kaulah bajingan itu yang mengambilku 6 tahun lalu. Begitukah caramu memikirkanku? Selama 6 tahun ini, jika saja kau mencariku, aku pasti akan ikut denganmu. Kenapa kau masih punya anak dengan pria lain? Dan punya 3 anak? Itu anakmu. Anakku? MU Ling Chuan. Aku kepanasan.
Ah, bajingan. Meninggalkanku sendirian lagi di sini. Mencariku? Tidak, tidak. Tuan, saya benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Siapa? Santiao. Ayah dan ibu sedang apa? Tidak tahu. Jangan-jangan mereka diam-diam makan permen di belakang kita. Tolong. Ayah, ibu. Masuk, masuk. Ayah. Apa ketiga anak ini benar-benar anakku? Sayang, kalian pasti lapar, kan? Ibu akan ajak kalian makan enak. Ayah tidak ikut? Ayah sudah kenyang. Ayo pergi. Tunggu. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Tapi, aku juga pernah membantumu mengatasi racun. Jadi, kita impas. Impas? Mereka anakku, mereka hanya boleh bersamaku. Mereka bukan anakmu. Mereka bukan anakmu. Apa? Mereka bukan anakmu. Saat itu aku hanya ingin kau membantuku mengatasi racun. Aku hanya mengatakannya begitu saja. Ruan Anan. Jangan membentak ibu. Cepat pergi, cepat pergi. Mereka dan Presdir MU benar-benar mirip. Bagaimana mungkin mereka bukan anak Presdir MU? Mereka mirip banget sama aku. Enggak, cuma asal nebak aja kok. Cari kesempatan buat tes DNA. Baik. Kalau mereka beneran anakku, Ruan Anan, kamu jangan harap bisa lepas dari sisiku seumur hidup. Mami, kita beneran bukan anak Daddy ya? Kalau cuma karena aku nggak mau, MU Ling Chuan ngerebut ketiga anak ini dariku, lalu menghalangi kasih sayang ayah mereka. Apa aku terlalu egois, ya? Gimana kalau anak-anak ternyata pengen tinggal dekat ayah mereka? Dia memang Daddy kalian. Tapi, kenapa Mami bohong ke Daddy? Erwan, Mami tanya. Ya, kalau kamu disuruh tinggal sama Daddy, kamu mau nggak? Yibing, Santiao, kalian mau nggak tinggal sama Daddy? Terus Mami gimana? Mami ikut bareng kita, kan? Mami nggak ikut. Kalau gitu, aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau ah. Aku juga nggak mau. Kami ingin bersama Mama. Oke. Mama janji pada kalian, tidak akan pernah berpisah dari kalian. Selamanya bersama, ya? Mama, aku ngantuk. Kalau begitu, tidur dulu. Mama mau keluar beli sayur. Nanti Mama masakin makanan enak buat kalian. Kamu mau apa? Jangan banyak tanya. Kalau mau hidup, ikut aku. Cepat. Ruan Kian. Ruan Anan, tidak kusangka kamu berhasil kabur waktu itu. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Tangkap dia. Lepaskan aku. Jangan banyak tingkah. Ruan Kian, apa kamu tidak takut kalau aku keluar? Aku akan membongkar kejahatanmu? Tentu saja aku takut.
Jadi, jangan harap kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini. Kamu. Papa, Di mana mama kalian? Berdasarkan hasil tes DNA, ketiga anak ini memang darah daging Anda. Ternyata mereka benar-benar anakku. Asisten An. Siapkan mobil sekarang jemput Nyonya, dan bawa tuan muda serta nona muda pulang. Siap. SPRT. Mama pergi belanja sayur belum balik juga. tapi sejak Mama pergi belanja udah 3 jam berlalu. Tuan Nyonya, jangan-jangan ada apa-apa ya? Kalau mau ketemu Ruan Anan datang ke alamat yang udah aku kasih. Kamu ngapain sama Ruan Anan? Kamu ngapain sama Ruan Anan? Kamu tinggal di sini, jagain mereka. Mama dalam bahaya. Ayo kita cepat selamatkan dia. Jangan lari. Lupa ya kita bisa panggil bantuan? Aku udah di jalan. Selama itu, kamu nggak boleh nyakitin dia. Sana, datang aja. Tapi kalau dalam 10 menit kamu nggak nyampe, yang bakal kamu lihat cuma mayat doang. Ruan Kian, kamu nggak takut kalau MU Ling Chuan dan nyeret kalian semua? Ternyata kamu nggak amnesia. Tapi amnesia atau udah nggak penting lagi. Yang terpenting sekarang adalah MU Ling Chuan datang menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Lebih baik MU Ling Chuan datang menyelamatkanmu. Begitu dia mati, semua yang ada di villa keluarga MU akan jadi milikku. Ruan Kian, kau kejam sekali. MU Ling Chuan sudah memeliharamu 6 tahun. Apa itu belum cukup? Tentu saja tidak cukup. Ruan Anan, kau belum pernah merasakan hidup mewah. Kalau kau pernah merasakannya, kau juga tidak akan mau melepaskannya. Aku tidak akan. Aku tidak punya waktu berdebat denganmu. Aku sudah memasang bom di bawah kursimu. Begitu dia mendekat, aku akan langsung meledakkan bomnya. Kalian berdua, mati saja bersama. Sial. MU Ling Chuan pasti tidak akan datang sendirian. Dia pasti akan membawa orang. Aku sarankan kalian cepat kabur saja. Tentu saja aku tahu dia tidak akan datang sendirian. Makanya aku mencari bantuan. Hanya dia sendirian? Apa kau meremehkanku? Aku baru saja kabur dari penjara Tilan Kiau. Tilan Kiau. Penjara tempat narapidana kelas berat. Penjara Tilan Kiau. Aku juga tamat. Yang bisa kabur dari Tilan Kiau, pasti jagoan kelas kakap. MU Ling Chuan. Jangan kemari. Berapa lama lagi sampai? Tuan, dengan kecepatan Anda, 2 menit lagi sampai. Apa semua orang sudah siap? Selama tidak ada jagoan di dalam, kita pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Ruan Kian, apa yang mau kau lakukan? Apa? Tentu saja menggores wajahmu. Kau, jangan kemari. Jangan kemari. Aku ingin lihat. Setelah wajahmu hancur, apa MU Ling Chuan masih mau menyelamatkanmu? MU Ling Chuan tidak menyukaimu. Cari dia sana. Apa hubungannya denganku? Karena dia menyukaimu. Menyukai wajahmu ini. Padahal aku jelas lebih cantik darimu, tapi dia tidak mau melirikku sedikit pun. Ini semua karena kau. Dia sekarang tidak waras. Ini saat yang tepat untuk memancing informasi darinya. Meskipun aku mati, aku harus mengungkapkan kebenarannya. Serahkan pada MU Ling Chuan. Baiklah. Kalau begitu, aku pasrah saja. Tapi Kian, bisakah kamu, sebelum aku mati, kabulkan satu permintaanku? Aku ingin bertanya beberapa hal. Sudah mau mati masih banyak bicara. Tapi karena kita masih kerabat, katakan saja. Pelayan keluarga MU, bukankah kamu yang membunuhnya? Tidak kusangka kamu begitu peduli dengan kematian orang lain.
Entahlah. Beritahu saja dia. Lagi pula dia tidak akan hidup lama lagi. Betul, betul. Kian. Lagi pula aku tidak akan selamat. Penuhi saja rasa penasaranku, ya? Baiklah, akan kuberitahu. Pelayan keluarga MU, aku sendiri yang membunuhnya. Dulu kamu, bukankah melihatnya sendiri? Jadi karena itu, kamu ingin membunuhku untuk membungkamku? Begitu, kan? Tepat sekali. Ruan Kian, apa kamu tidak takut karma? Hah? Apa ini? Perekam suara. Oh, ya? Kamu benar-benar tidak akan menyerah, ya? Sekarang juga akan kucungkil matamu, supaya kamu tidak bisa melihat lagi. Lihat saja apa kamu masih berani macam-macam. Hentikan. Hentikan. MU Lingchuan, kenapa kamu di sini? Santiao. Lepaskan dia. Lepaskan mamiku. MU Lingchuan, tidak kusangka kamu benar-benar datang. Aku bisa melepaskannya. Tapi tanda tangani ini. Asal kamu tanda tangan, aku akan melepaskannya. Jangan tanda tangan. MU Lingchuan. Sumbat mulutnya. 6 tahun lalu aku juga menyelamatkanmu sekali. Aku hanya minta 1 villa dan 1 miliar, tidak berlebihan, kan? Ruan Kian. Orang 6 tahun lalu adalah Ruan Anan. Bukan kamu. Sepertinya, kamu sudah tahu semuanya. Kalau begitu, aku tidak akan basa-basi lagi. Tanda tangani ini. Dan aku akan mengembalikan Ruan Anan padamu. Mami. Jangan sentuh dia, aku akan tanda tangan. MU Lingchuan. Jangan tanda tangan. Dia pasang di bawah kursi kita. Bom, kalau tanda tangan, kita semua akan mati. Banyak omong kamu. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh mamiku. Mau berkelahi, ya? MU Lingchuan. Dia buronan dari penjara Tilan Kiao. Kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Cepat pergi. Anak baik. Sudah lama aku tidak berlatih. Hari ini aku akan bermain-main denganmu. Tuan. MU Lingchuan. Ruan Kian. Kalau kau mau balas dendam, hadapi aku saja. Jangan libatkan orang tak bersalah. Bagaimana ini? Situasinya di luar kendali, ya? Kakak, coba pikirkan cara. Andai saja dulu aku belajar buku bela diri. Serang. Hahaha, sekumpulan udang dan kepiting kecil ini hanya bisa menggelitik kakek. Dasar sampah, pergi. MU Lingchuan, Ruan Anan. Terimalah nasib kalian. Apa kita benar-benar harus pasrah? Tidak ada yang boleh mengganggu Mami dan papiku. Penjahat besar, berani tidak melawan aku? Santiao. Adik ketiga. Santiao. Anak liar dari mana ini? Berani menantang kakek ini? Apa kau percaya aku bisa meremas kepala kecilmu dengan satu tangan? Santiao, cepat sembunyi di belakang. Ruan Anan, bukankah kau melindungi anak-anak liar ini? Hari ini, biarkan mereka mati satu persatu di depan matamu. Ruan Kian, kau akan dihukum langit. Aku ingin lihat, apakah petir akan menyambarku duluan, atau si bekas luka akan menghabisi anak-anak ini duluan. Serang! Habisi anak-anak ini untukku duluan. Anak kecil, kalau kau bisa menahan satu pukulanku, aku akan berlutut dan memanggilmu guru. Jangan ganggu adikku. Kakak pertama, kakak kedua, jangan khawatir. Dia tidak bisa mengalahkanku. Ayo, maju saja.
Yeay, Santiao menang. Mana mungkin? Pukulan iblis macam apa yang kamu pakai? Ini namanya Tai Chi, khusus untuk mengalahkan pukulan belalangmu. Muridku yang baik, cepat panggil guru. Aku tidak percaya. Baiklah. Aku tidak percaya. Baik, kalau begitu akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya tendangan berantai Shaolinku. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Karena kau ingin melindunginya, maka kau saja yang mati menggantikannya. MU Ling Chuan, cepat pergi. Berani-beraninya menyakiti ayah dan ibu, akan kuhajar kau sampai mati. Kalian jangan buang-buang tenaga. Aku sudah mengikatnya dengan banyak simpul mati. Kalian tidak akan bisa melepaskannya. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar hidup-hidup dari sini. Hahaha. MU Ling Chuan, cepat pergi. Bomnya akan meledak. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Aku tidak akan membiarkan siapapun mati. Kita sekeluarga harus hidup.